Kabar ini, kabar terkabar. Saya berikan contoh. Maluku Utara. Ada gubernur Maluku Utara. Hati-hati. Gubernur, hati-hati. Maluku Utara, hati-hati. Hati-hati. Jangan main-main. Mungkin ada lagi undang-undang kesehatan yang juga akan masuk lagi. Semuanya itu mereform kita. Yang itu juga dilihat bahwa kita memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru, kita ingin membangun sebuah mindset baru. Itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita. Tapi hati-hati, masih perlu policy-policy yang kita reform dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar. Kembali ke investasi, tidak semudah tahun 2021, tidak semudah tahun 2022 untuk nanti investasi di tahun depan. Padahal tahun yang lalu target kita 900 triliun tercapai. Tahun ini 1.200 triliun, insya Allah juga tadi baru saja saya berikan laporan dari Menteri Investasi juga bisa tercapai. Tapi tahun depan 1.400 triliun itu juga bukan angka yang kecil. Bukan angka yang kecil. Karena semua negara berebut investasi, semua negara bersaing merebut investor. Sebab itu saya titip tadi kepada seluruh kementerian, pada gubernur, pada bupati, pada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow, arus modal masuk dalam rangka investasi ini. Karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa kita di kuartal ketiga ini bisa tumbuh 5,72, salah satunya terdukung oleh investasi yang masih tumbuh dengan baik. Tapi tahun depan, hati-hati. Tidak mudah, angka 1.400 triliun itu. Yang ketiga yang berkaitan dengan menjaga konsumsi rumah tangga. Karena PDB ekonomi kita ini sangat dipengaruhi besar sekali yang berkaitan dengan konsumsi. Ini harus sedikit demi sedikit kita rubah agar dari konsumsi bisa masuk ke produksi yang mempengaruhi. Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik. Sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat. Kembali ke investasi yang berkaitan dengan hilirisasi, itu konsisten harus terus kita lakukan. Hilirisasi nikel sudah, masuk lagi nanti hilirisasi boksit, masuk lagi ke hilirisasi timah, masuk lagi ke hilirisasi tembaga, masuk lagi ke hilirisasi bahan-bahan mentah kita semuanya. Karena disinilah kunci. Saya berikan contoh. Maluku Utara, ada gubernur Maluku Utara. Hati-hati, gubernur, hati-hati, Maluku Utara, hati-hati. Hati-hati, jangan main-main.
Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati, bukan hati-hati enggak baik, tapi hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi enggak baik. Dan yang bagus lagi di Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate sebulan yang lalu, saya cek di pasar, harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3%. Gimana nggak seneng rakyatnya, inflasinya 3,3, pertumbuhan ekonominya 27%, sehingga saya titip tadi pada gubernur, hati-hati. Jangan sampai salah policy sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi terhambat. Dan kalau sudah seperti itu, ada survei, baru saja saya baca survei, semua provinsi disurvei, ya paling bahagia di Maluku Utara. Oh itu Pak Gubernur mau saya marahin, ternyata di sini. Yang paling bahagia itu di Maluku Utara. Karena ya angkanya jelas 27% growth, inflasi 3,3. Karena mungkin gubernurnya Ustadz. Pak Gubernur tenang, nggak pernah bicara. Saya tahu-tahu 27%. Artinya apa? Infrastruktur yang telah kita bangun di luar Jawa ini memberikan pengaruh yang besar pada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Infrastruktur yang kita bangun itu menambah titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ada Mandalika, itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Mandalika. Labuan Bajo itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Kalau nanti sudah normal, dan policy di NTT benar, Labuan Bajo itu akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru.